Selamat datang di Bijaks News Rabu 2 April 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengkritik manipulasi agama dalam politik dan budaya Indonesia. Ia menyoroti bagaimana agama sering digunakan untuk membenarkan agenda tertentu, padahal sebenarnya tidak berlandaskan nilai-nilai Islam. Budaya dan akhlak bangsa lebih penting daripada sekedar aspek syariah dan akidah. Mengingatkan bahwa agama seharusnya mengangkat moral dan etika, bukan hanya ritual ibadah, ungkapnya Senin 31 Maret. Ia juga menyesalkan maraknya korupsi di Indonesia, meskipun masyarakatnya dikenal religius. Dalam pandangannya, pesantren masih menjadi banteng moral dan budaya, tetapi tetap tidak bisa menjadi jaminan mutlak bagi integritas individu. Said Akil juga membahas dinamika kepemimpinan dan politik di NU serta hubungan dengan PKB. Ia menolak upaya memisahkan keduanya, menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap sejarah. Ia menegaskan bahwa kritikannya terhadap pemerintah, baik era Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jokowi, bukan bertujuan menggulingkan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral. Ia juga mengungkap pengalaman pribadinya dalam menjadi petinggi di NU, termasuk tekanan yang membuatnya kalah dalam pemilihan ketua umum. Walhasil, Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah, tegasnya. Ia percaya bahwa orang yang mempermainkan ulama akan mendapatkan balasan dari Allah. Saya berharap umat Islam di Indonesia semakin memahami bagaimana beragama dan berbangsa secara benar dalam konteks negara yang dicintai, ujarnya. Informasi kesehatan, dosen gizi Unair, Lailatul Muniroh, mengingatkan untuk mengontrol porsi makanan, batasi santan, lemak, dan makanan manis, serta memperbanyak sayur dan air putih agar tetap sehat saat lebaran. Informasi ekonomi, Yusuf Hamka, Direktur Utama PT Citra Karya Jabartol, berencana menggratiskan tol Cisumdawu pada arus balik lebaran 2025 untuk memperlancar lalu lintas pemudik sebagai bentuk dukungan kelancaran perjalanan. Informasi nasional, Didit Hedi Prasetyo berperan penting meredakan tensi politik dan menyatukan elit partai, termasuk PDIP, dengan kedekatan pada tokoh politik. Inisiatifnya membangun komunikasi lintas generasi penting untuk stabilitas politik Selasa 1 April. Informasi luar negeri, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio akan mengunjungi Brussels pada 2-4 April untuk mengikuti pertemuan NATO. Fokus pada investasi pertahanan dan dukungan untuk Ukraina, serta ancaman dari Cina. Bijaks News mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.